Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bergonta saya sendiri, Amrullah, yang kedua Rahmi Kemala, yang terakhir yaitu Ahmad Riyadi. Di sini kami ingin membahas tentang syirkah perfungsian dalam Islam. Nah, definisi syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bekerja atau berusaha, yang mana hal ini keuntungan dan kerugian dapat bertanggung bersama atau ditanggung bersama. Nah, di sini ada beberapa pendapat tentang para ahli fikih. Para fuqaha ahli fikih berbeda pendapat sebagai berikut. Yang pertama yaitu Syahid Syabik. Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta, modal, dan keuntungan. Yang kedua yaitu Muhammad Al-Syarbani Al-Khatib. Ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur yang diketahui. Yang ketiga yaitu Syihab Al-Din Al-Qalyubi wa Umairah. Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Yang keempat yaitu Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini. Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui. Yang kelima yaitu akad yang berlaku. Yang kelima yaitu hasbi asyidik maksudnya. Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Yang terakhir yaitu Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarat dagang atau syariat dagang. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran Syarat ayat 24 yang berbunyi, Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur, sujud, dan bertaubat. Quran Surah Asyad ayat 24. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 3383 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antara mereka tidak mengkhianati sahabatnya. Jika dia mengkhianatinya, maka aku keluar di antara keduanya. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan sumber hukum di atas, maka secara ijma dan para ulama sepakat bahwa hukum syirkah itu yaitu boleh. Saya Rahmi Kemala Pertiwi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu rukun syirkah, syarat syirkah, dan macam-macam syirkah. Langsung saja, rukun syirkah. Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Rukun syirkah yaitu adanya wab dan kabul. Rukun syirkah dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, akad berupa ijab dan kabul, disebut juga sighat. Kedua, dua pihak yang berakad, syaratnya harus memiliki kecakapan melakukan tasyaruf atau pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad disebut juga maqud alaih yang mencakup pekerjaan dan modal. Selanjutnya, syarat syirkah. Syirkah memiliki beberapa syarat. Yang pertama, ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar. Yang kedua, modal dari kedua pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya. Yang ketiga, menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal. Yang keempat, masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut. Yang kelima, untung dan rugi menjadi tanggungan bersama. Selanjutnya ada macam-macam syirkah. Para ulama fikih membagi syirkah menjadi 2 macam. Yang pertama, syirkah amlak atau perserikatan dalam kepemilikan. Yang kedua, syirkah al-uqud atau perserikatan berdasarkan akad. Syirkah amlak
Menurut Syed Sabik, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiari atau jabari. Ikhtiari yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. Jabari yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat. Yang kedua, syirkah al-uqud. Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama atau berserikat dalam modal dan keuntungan. Syirkah al-uqud dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, syirkah inan, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Yang kedua, syirkah al-mufawadah, yaitu perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan, baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Yang ketiga, syirkah al-abdan, yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, syirkah al-wujuh, yaitu perserikatan tanpa modal. Yang kelima, syirkah mudharabah, yaitu persetujuan antara pemilik modal, seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bacaan dari Rahmi. Di sini untuk mengakhiri syirkah, berakhirnya syirkah terjadi karena disebabkan 6 alasan, yaitu yang pertama, jika salah satu pihak membatalkan. Kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan. Yang keempat, salah satu pihak jatuh bangkrut. Yang terakhir, modal para anggota syirkah lenyap begitu dibelanjakan. Nah, selanjutnya yaitu saya di sini ingin memberikan kesimpulan dari semua bacaan yang telah kami baca, yaitu yang pertama, syirkah menurut bahasa berarti al-iktilah yang berarti campur atau percampuran. Yang kedua yaitu pada dasarnya hukum syirkah adalah mubah atau boleh. Yang ketiga, menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah hanya ada dua, yaitu ijab, ungkapan penawar melalui persyarikatan, dan kabul, ungkapan penerima bersyarikat. Yang keempat yaitu syirkah memiliki beberapa syarat, yaitu ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar, modal dari kedua pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya. Yang ketiga yaitu menggabungkan kedua hara yang dijadikan modal atau harta yang dijadikan modal. 4 yaitu masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut. Yang kelima, untung dan rugi menjadi tanggung jawab bersama. Poin yang kelima yaitu para ulama fikih membagi syirkah menjadi dua macam, syirkah amlak dan syirkah al-uqud. Yang pertama, syirkah amlak, perserikatan dalam kepemilikan. Syirkah amlak disebabkan oleh dua sebab, yaitu ikhtiari dan jabari. Poin yang kedua yaitu syirkah al-uqud, perserikatan berdasarkan akad. Syirkah uqud terbagi menjadi 5, yaitu syirkah inan, syirkah al-mufadah, syirkah al-abdan, syirkah al-wujuh, dan syirkah mudaharah. Nah, yang keenam yaitu berakhirnya syirkah terjadi karena disebabkan 6 alasan, yaitu jika salah satu pihak membatalkan. Yang kedua yaitu salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharuf. Yang ketiga itu salah satu pihak meninggal dunia. Yang keempat yaitu salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan. Yang kelima yaitu salah satu pihak jatuh bangkrut. Dan yang terakhir, yang keenam, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan. Poin yang terakhir yaitu yang ketujuh,
Syirkah yang fasid adalah syirkah yang tidak terpenuhi salah satu syaratnya. Jika fasid, maka menurut ulama Hanafiyah, Syafi'ah, dan Hanabilah, keuntungannya dibagi sesuai dengan modal awal di masing-masing. Yang terakhir yaitu saya di sini akan memberikan saran dalam melakukan syirkah. Orang yang telah bersepakat haruslah tetap menepati janjinya walaupun perjanjian tersebut tidak dalam tertulis atau berkekuatan hukum. Membuat perjanjian jangan dilakukan dalam bentuk lisan saja, akan tetapi dibuat dalam bentuk tulisan supaya mendapat kekuatan hukum. Bila perlu disertakan dengan saksi. Bagi para ulama pembaca yang akan melakukan kerjasama, gunakanlah sistem kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam. Bagi para pembaca diharapkan mencari sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai topik ini supaya pengetahuan pembaca lebih luas, lebih mengenai apa itu syirkah. Nah, yang terakhir yaitu penutup. Di sini saya akan menutup presentasi hasil kami. Jika ada kekurangan, kesalahan kata, dan kekurangan video yang kami buat ini kurang bagus, kami minta maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Saya pamit undur diri selagi pemimpin kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.